Selain ada pengecualian dari pemerintah, ada juga waris yang memang tarifnya sudah ditentukan. Masyarakat yang berpenghasilan rendah, yang mana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. MBR ini lagi sedang boomingnya nih, gitu, Mbak Priska. Jadi perlu banget nih masyarakat Buleleng mengetahui MBR itu apa sih. Jadi Sweet Ngopai bareng BPKPD Buleleng. Hai Sumeton Buleleng, dimanapun kalian berada, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Semangat pagi Sumeton Buleleng. Apa kabar ini? Baik-baik saja kan? Jaga kondisi tubuh kita dengan hal-hal yang positif. 3 tahun kita sudah vakum untuk Sumeton Buleleng karena ada COVID gitu ya. Kami hadir sekarang dengan hal yang lebih fresh, inovatif, dan informatif untuk Sumeton Buleleng di Ngobrol Santuy dengan yang manis-manis. Bareng saya dengan Priska dan tim kami itu Beli Kadek sudah. Gimana kabar Beli Kadek? Asik karo sehat. Sehat Beli Kadek nggih. Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya bareng-bareng kita berdua nge-host di sini dengan narasumber. Sebentar lagi ya ada narasumber yang cantik, wanita hebat. Tunggu dulu Sumeton Buleleng. Jangan sampai lupa ya untuk mengikuti seluruh media sosial kami di FB, Instagram dan website resmi kami di bpkpd.bulelengkap.co.id. Dan jangan sampai lupa untuk subscribe, like, share, dan komen untuk YouTube kami di BPKPD Kabupaten Buleleng. Sweet Ngopai melayani dengan hati dan hati-hati. Kali ini ada narasumber wanita hebat, cantik. Dari mana ya? Dari bidang pendataan dan pelayanan BPKPD Kabupaten Buleleng. Yang pada kesempatan ini ada Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan BPKPD Kabupaten Buleleng dengan Ibu Ayusri Susanti SEMAP yang mengetahui segala seluk-beluk yang kita bahas pada kali ini. Semangat pagi Ibu, apa kabar Ibu? selamat pagi Mbak Priska, kabarnya baik, sedikit flu, batuk, cuaca tidak bersahabat. Iya, kita bulan Juli ini kita masuki bulan-bulan yang sangat dingin, benar nggak Ibu? Benar sekali. Ya, terima kasih Ibu ya sudah menyempatkan waktunya hadir pada kali ini dengan waktu Ibu yang sangat padat sekali. Terima kasih Ibu. Ngomong-ngomong Bu ya, ini banyak sekali dari masyarakat ini ada isu-isu hot gitu ya, isu-isu hot yang sangat melejit di masyarakat mengenai BPHTB. Tapi sebelum itu ada sih yang menyelekit di saya itu tentang BPHTB yang diperoleh dari MBR. Sebelum kita bahas tentang MBR, apa sih itu BPHTB Ibu? Baik, terima kasih Mbak Priska. Waduh, ini memang lagi bagus banget nih temanya. Untuk diketahui juga oleh masyarakat Buleleng ya, bahwasanya BPHTB itu apa sih? Jadi BPHTB itu merupakan hak pajak atas perlakuan hak bangunan, tanah dan bangunan. Jadi BPHTB itu bisa biasanya itu dilakukan oleh masyarakat dalam hal jual beli, ada waris, hibah, wasiat atau pemberian hak karena hak baru, itu bisa juga dilakukan oleh masyarakat. Seperti itu Mbak Priska. Oh, jadi banyak sekali ya yang ada di BPHTB, ada waris juga ya? Ada waris juga dan tarifnya pun itu berbeda-beda. Kalau jual beli tarifnya 5%, waris itu yang garis keturunan tegak lurus itu tarifnya 0,5%. Jadi lebih sedikit dari jual beli. Wah. Seperti itu. Ya, Bu, sebelum lanjut, ini mau kopi apa teh? Beli sudah ternyata ada di belakang. Terima kasih. Boleh teh manisnya satu. Teh manis juga beli sudah ya. Oke. Dengan senyuman yang manis beli sudah. Oke, semua minta yang manis-manis. Ingat Iya. kamu ya. Iya. Bu, ini tehnya Bu. Iya, terima kasih. Terima kasih. Maaf Bu, wanen tehnya. Sih ya, wanen tanpa Temen yang menemani. Terima kasih beli sudah. Senyumnya manis sekali loh beli sudah. Terima kasih nggih. Dan untuk pertanyaan selanjutnya itu kita akan bahas sekarang ya, Sumeton Buleleng.
Ya, saya nanya nih Bu ya, dari masyarakat Buleleng, apa saja yang termasuk yang dikecualikan dari BPHTB gitu Bu? Baik, Mbak Priska, jadi benar sekali untuk BPHTB itu ada pengecualiannya. Salah satunya itu adalah untuk kantor pemerintah. Yang mana nih kantor pemerintah yang dimaksud? Itu adalah pemerintah provinsi, pemerintah daerah, itu bagian dari pengecualian. Selain itu pun juga ada oleh orang pribadi atau badan karena wakaf. Dan ada juga oleh orang pribadi atau badan yang dipergunakan untuk kepentingan umum. Jadi untuk kepentingan umum, kalau kepentingan pribadi bukan dari bagian dari pengecualian BPHTB. Dan ada juga nih untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah, yang mana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ada lagi sih beberapa yang menjadi bagian dari objek pengecualian BPHTB, juga seperti untuk perwakilan diplomatik, terus untuk urusan oleh negara, penyelenggaraan untuk urusan-urusan pemerintahan, itu memang dikecualikan oleh BPHTB. Tadi kan sempat nih Ibu nyinggung tentang MBR yang dikecualikan. Apa sih MBR itu Ibu? Baik, ya, jadi begini Mbak Priska, MBR itu adalah bagian pajak BPHTB yang dikecualikan. Jadi masyarakat berpenghasilan rendah bisa dikecualikan di dalam melakukan pembayaran pajak BPHTB. Salah satu kriterianya adalah penghasilan masyarakat dengan UMK Kabupaten Buleleng. Jadi keren banget nih pimpinan kita, Bapak PJ Bupati sudah memberlakukan dikeluarkannya SK Bupati terkait kriteria masyarakat berpenghasilan rendah. Tujuannya apa? Yaitu tujuannya agar masyarakat yang berpenghasilan rendah ini bisa memiliki rumah. Salah satunya seperti itu. Jadi kemarin kebijakan Bapak PJ Bupati sangat-sangat diapresiasi juga nih oleh salah satu organisasi kita, bahwa diberlakukannya MBR ini dengan kriterianya adalah UMK, penghasilan UMK Kabupaten Buleleng. Bu, berapa sih kira-kira UMK Buleleng sekarang? Aduh, beli keren banget pertanyaannya. Untuk UMK Kabupaten Buleleng itu rata-ratanya itu di 2.800.000. Jadi ketika misalnya nih beli sude mau melakukan membeli rumah nih, jadi bisa dengan melakukan permohonan bebas BPHTB melalui MBR dengan masyarakat penghasilan rendah. Nah, syarat-syaratnya yaitu pertama ya penghasilannya nih, ya penghasilannya dilihat. Kalau misalnya lebih dari UMK Kabupaten Buleleng, ya mohon maaf gitu ya, otomatis tidak mendapatkan nih pengecualian dari BPHTB. Ya tarifnya tetap tarif 5% gitu. Jadi ketika misalnya si pemohon ini di bawah UMK, di bawah UMK nih penghasilannya, dia pajak BPHTB-nya nihil alias nol. Tidak membayar pajak BPHTB. Jadi itu bagian dari pimpinan kita nih, kembali lagi ke ini kebijakan Bapak PJ Bupati memperhatikan masyarakatnya dengan penghasilannya rendah itu dengan menggunakan batas penghasilan UMK Kabupaten Buleleng. Wow, nihil Kabupaten Buleleng. Kapan lagi gitu ya Bu ya untuk nihil gini Bu ya? Ya beli sudah gimana? Sudah UMK Buleleng? Di atas dong. Bu, silakan minumnya Bu, biar santai ini. Aduh, padahal dari tadi lo Ibu pengen minum. Iya loh, baru ditawarin sama beli sude. Ibu buat nawarin Bu. Terima kasih dengan penjelasan ini. Jangan minta ya. Terima kasih ya. Manis sekali. Manis seperti senyuman kita. Ya, tadi kan Ibu bilang salah satu syarat dari MBR adalah UMK Buleleng. Apalagi sih syarat-syarat untuk memenuhi MBR itu? Baik, jadi salah satunya tadi sudah disampaikan, penghasilannya harus maksimal itu sesuai dengan UMK Kabupaten Buleleng. Yang kedua itu mungkin mengisi surat permohonan bebas BPHTB, bisa juga
melampirkan surat pernyataan penghasilan dari pemohon yang disahkan oleh pihak yang berwenang. Setelah itu fotokopi KTP tentu saja ya, KTP penjual dan pembeli. Terus adanya melampirkan surat pernyataan belum pernah menerima subsidi atau bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah. Next, selanjutnya melampirkan surat pernyataan kepemilikan rumah pertama yang disahkan oleh lurah atau perbekel. Setelah itu ada surat penegasan persetujuan penyediaan kredit atau SP3K dari bank pemberi kredit. Terakhir ada kwitansi transaksi, ada foto lokasi, surat kuasa apabila dikuasakan, dan yang terakhir surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Jadi kenapa nih dibuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak? Jadi apa yang dilampirkan oleh pemohon ketika misalnya nanti ada permasalahan, kita nih tidak dibawa lagi oleh disangkut pautkan lagi ketika ada permasalahan di kemudian hari. Jadi dibuatkanlah surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang dibuat oleh si pemohon. Seperti itu Mbak Priska Jegek. Oh, jadi banyak ya syarat-syarat, tapi itu gampang sekali sih dicari. Gampang, nggak terlalu nggak ribet lah. Ya, itu berpenghasilan sumpama kan ada nih masyarakat yang masih petani atau dagang nasi kuning gitu ya, gimana itu? Kan dia nggak punya ruang untuk badan gitu, untuk tanda tangan gitu ya. Jadi untuk penghasilannya nih, jadi ketika misalnya si pemohon bekerja di suatu instansi, tentu saja instansi yang disahkan oleh instansi tersebut. Tapi ketika misalnya ada pemohon pedagang kaki lima, sudah itu serabutan, petani, itu bisa mengesahkan penghasilannya itu kepada perbekal atau lurah setempat. Seperti itu, gampang kan? Oh, gampang sekali ya. Tak kira dulu tuh petani nggak bisa. Boleh, begitulah ya. Oh iya. Kebijakan pimpinan kita untuk masyarakat agar bisa memiliki rumah, dengan catatan masyarakat berpenghasilan rendah. Seperti itu Mbak Priska. Wah, sangat unik sekali ya untuk BPHTB ini. Dari ada BPHTB waris, ada MBR. Itu BPHTB waris 0,5% loh Bu ya untuk masyarakat. Iya, benar sekali. Jadi BPHTB itu uniknya itu selain ada pengecualian dari pemerintah, ada juga waris yang memang tarifnya sudah ditentukan. Jadi sesuai dengan undang-undang apa yang disampaikan tadi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa jual beli itu 5%, waris itu 0,5%. Tentu saja ketika masyarakat melakukan BPHTB waris, kecil sekali 0,5% dengan pengurangan NJO PTKP-nya 300 juta. Bisa-bisa nih yang sekian hektar bisa yang harusnya banyak bayar nih bisa 5 juta, 2 juta. Nah, itulah bagian dari pemerintah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat. Kapan lagi BPHTB waris 0,5% dan MBR itu nihil kan Bu ya? Nihil. Ketika memang sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Betul sekali. Untuk masyarakat Buleleng gimana? Mudah bukan dan informatif bukan untuk podcast kali ini? Gimana Ibu untuk statement terakhirnya untuk podcast kali ini? Baik, terima kasih Mbak Priska. Ini closing statement kami. Jadi ayo masyarakat, jika ada hal-hal yang ingin diketahui terkait pajak daerah, khususnya pajak BPHTB, silakan ke kantor kita, ke kantor BPKPD Kabupaten Buleleng, Jalan Ngurah Rai. Tentu saja jangan lupa untuk melakukan pembayaran pajak apapun itu demi pembangunan daerah Kabupaten Buleleng. Terima kasih. Terima kasih Ibu ya atas kesempatannya, atas kehadirannya pada kali ini. Terima kasih informasi yang sudah diberikan untuk kami semua masyarakat Buleleng. Itu jika ada yang kurang silakan ke BPKPD. Ya, terima kasih Beli Sudah menyajikan teh yang sangat manis. Terima kasih Beli Sudah, minumannya sangat manis. Sangat manis walaupun tidak dikasih tahu ya ngambil minumannya itu udah nggak ada gitu ya.
Terima kasih, kami BPKPD Kabupaten Buleleng sangat mengapresiasi masyarakat yang bayar pajak tepat waktu, tepat nilai gitu ya. Jangan sampai jatuh tempo masyarakat Buleleng tidak bayar pajak. Dan maaf ya kalau ada salah-salah kata dari kami, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, itu demi masyarakat Buleleng. Informasi yang sudah diberikan. Terima kasih Ibu Kepala Bidang Pendataan Pelayanan, sangat cantik sekali dan wanita yang sangat tangguh gitu ya. Terima kasih dan ingat Semeton Buleleng untuk stay tune terus di YouTube kami dan media sosial BPKPD Kabupaten Buleleng. Jangan sampai lupa dan jangan sampai ketinggalan informasi-informasi perpajakan daerah dan informasi BPKPD Kabupaten Buleleng. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan saya haturkan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BPKPD melayani dengan hati dan hati-hati tanpa suap pungli dan gratifikasi.